Jadi dari situ Kormi sebenarnya mempunyai semangat, spirit untuk mengembangkan olahraga-olahraga masyarakat. Itu contohnya olahraga itu apa aja? Cabang yang Saya dimaksud? dari gasing, katapel, tradisional, jenis olahraga masyarakat tradisional, ada senam juga. Apakah ada upaya untuk mengenalkan olahraga masyarakat ini ke level yang lebih luas, ke internasional misalnya? Step by step saya rasa. Jadi bisa beraktiviti, bisa bahagia. Bisa bahagia. Coba, pasti bakal ketemu jodoh juga di situ. Saya ketemu jodoh juga dulu di HIPMI. Jadi organisasi itu tempat yang ini Iya. secara sosial positif. Selamat datang di Poi Talk, mari bicara bersama Voi. Kali ini kami akan berbincang-bincang dengan Bapak Adil Hakim, Ketua Umum Kormi, Komite Olahraga Masyarakat Indonesia. Kita akan bincang-bincang apa saja kiprah dan peran Kormi sekarang dan berikutnya. Kita temui Pak Adil Hakim. Nah, yang pertama kan kita ingin tahu dulu nih, apa sih Kormi itu? Mungkin Pak Adil bisa menjelaskan dulu kepada kita. Baik, terima kasih Mas. Saya sangat senang bisa mendapatkan kesempatan menjelaskan organisasi kami dan juga relevansinya itu ke setiap insan warga negara Indonesia. Ya. Jadi Kormi itu Komite Olahraga Masyarakat Indonesia. Sebuah organisasi yang dimana dibangun tahun 2000 itu dari cabang-cabang olahraga yang sudah eksis di Indonesia. Jadi dari situ Kormi sebenarnya mempunyai semangat, spirit untuk mengembangkan olahraga-olahraga masyarakat. Jadi bukan yang memang afiliasi ke Olimpik atau yang memang ada terukur di charter dari olahraga internasional di Olimpik, tetapi ini lebih ke grassroots movement oleh masyarakat luas. Ya, itu contohnya olahraga itu apa aja? Cabang yang dimaksud? Saat ini sudah ada 84 jenis olahraga-olahraga masyarakat atau namanya induk olahraga yang dimana itu ada dari gasing, katapel, tradisional, jenis olahraga masyarakat tradisional, ada senam juga, varian dari olahraga yang memang mungkin ada di prestasi, tapi di Kormi itu ada yang memang jenis yang terbentuk non prestasi, ya nggak ikut ke Olimpik, tapi buat fun aja. Jadi sangat jelas perbedaannya mana yang afiliasinya ke KONI, mana yang di Kormi. Ya, kira-kira begitu. Nah, sekarang apa sih perannya dalam mendorong masyarakat Indonesia untuk berolahraga? Kormi itu apa perannya? Sebenarnya ini balik lagi ke insan manusia saja. Sebuah kebutuhan basic ya. Seperti mungkin kalau orang perlu makan, itu makanya ada pemerintah juga memberikan program makan gratis sebagai usaha biar menghandle masalah stunting. Nah, untuk itu dari sisi fisik badan, hardware-nya, kebutuhan dasarnya itu dapat dari sana. Tapi buat secara software-nya, mental maupun mengolah raganya itu olahraga biasanya. Dan kedua juga mental tuh juga dengan berkomunitas ya, memiliki teman, bersosial, aktif, tapi menggunakan olahraga menjadi medium untuk aktif dan untuk bisa berolahraga. Jadi community based sport. Nah, itulah salah satu menjadi bagian kebutuhan dasar manusia yang kita nih selama ini sangat overlook ya, tidak sadar. Di negara-negara lain itu sudah di encourage atau dibantu program-programnya. Di sini kita masih anggap kayak itu lepasan biasa aja, itu istilahnya kegiatan individu masing-masing. Nah,
kita di sini mesti aware bahwa kalau di kehidupan kita lepasin begitu aja, tidak manage dengan baik oleh pemerintah, akan sangat terbatas juga partisipasinya. Dan benefit untuk berpartisipasinya tuh tinggi kan. Kita bisa mendapatkan efek olahraga yang sehat udah pasti. Lalu berteman, community based activity ini efek sampingannya adalah punya pertemanan. Dari situ secara sosial terbentuklah sebuah karakter sosial yang positif, karena mesti mengetahui aturan-aturan di dalam organisasi olahraga tersebut, aturan permainan olahraganya, berinteraksi satu sama lain, atribut sportif, atribut kepribadian positif lainnya, yang punya tenggang toleransi dan caring, itu semuanya bisa terbentuk dengan komunitas-komunitas tersebut. Kalau bicara sebagai organisasi, apa saja program yang akan dibikin Pak Hakim untuk sebagai Ketua Umum Kormi ini? Dan saya mempunyai program di mana saya akan melakukan gerakan namanya Indonesia Aktif. Indonesia Aktif inilah menjadi sebuah gerakan yang bakal bercabang ke hal-hal yang mempromosikan, memberikan advokasi olahraga masyarakat ke seluruh stakeholder, pemerintah maupun dari masyarakatnya sendiri, dari private sector atau swasta, dari semua kalangan itu semua kalangan masyarakat itu bisa berpartisipasi dalam gerakan itu. Jadi salah satunya yang kemarin waktu masa saya kampanye bulan Desember, November itu saya lakukan Jakarta Sport Festival. Ada 13 cabang olahraga atau induk olahraga, asosiasi induk olahraga yang berlaga. Itu menjadi kayak animo untuk peserta-peserta datang dan masyarakat akhirnya mengetahui mengenai kegiatan-kegiatan itu. Mereka berlaga juga sebagai sebuah kebanggaan. Dan itu menjadi panggung untuk jumlah olahraga-olahraga yang cukup banyak untuk menjadi attraction untuk masyarakat. Akhirnya masyarakat akan tahu, oh ada ini grup ini, ada asosiasi itu. Akhirnya mereka mau join dan juga ikut berpartisipasi dalam inorganisasi tersebut, menjadi partisipasi dari induk olahraganya berkembang. Dan Minggu Bugar kita lakukan, Car Free Day, kita lakukan kegiatan jalan 5 kilo pelan-pelan, mungkin ada grup senam dari Inorga Senam yang ikut waktu 1 minggu berikutnya kita ajak lagi Inorga lain, anak-anak kecil mungkin ada yang berpartisipasi, dan itu animonya sangat bagus sekali untuk mempromosikan jenis-jenis olahraga-olahraga masyarakat ke publik, ke masyarakat juga gitu. Jadi itu beberapa programnya, tapi banyak juga ke depan yang mungkin di daerah-daerah kita menggunakan template-template itu untuk juga dilakukan di daerah melalui Kormi daerah provinsi sampai nanti mungkin ke level kabupaten kota ke depannya lagi gitu. Sampai saat ini apakah Kormi ini sudah bisa menjadi wadah yang optimal bagi komunitas olahraga yang ada di masyarakat? Kormi ini sebenarnya aspirasinya dari Inorga atau olahraga-olahraga masyarakat yang sudah eksis. Jadi kalau mau saya bilang jeleknya, Kormi ini nggak ada pun olahraga masyarakat ini sudah running tumbuh, ya kan? Karena itu kebutuhan dasar. Malah ada Inorga atau induk olahraga yang cabang olahraga sudah eksis, gabungan perkumpulannya dari sebelum Indonesia merdeka. Apa tuh misalnya? Kalau nggak salah itu Lion Dance atau Barongsai, saya lupa. Tapi hal-hal itu menunjukkan bahwa ini dasarnya itu adalah sebuah kebutuhan dasar manusia gitu loh.
community based activities yang menggunakan sport sebagai benang merahnya gitu. Ya, oke. Nah, karena baru terbentuk kepengurusan ini, Pak Hakim, ini apa nih tantangannya untuk merangkul teman-teman baik yang di pusat, daerah, sehingga menjadi satu kesatuan dalam irama program yang selaras gitu lah. Ya betul. Itu tantangannya mungkin karena memang berada di skop nasional, kompleksitasnya untuk bisa menyeragamkan dan menyetarakan program maupun visi dan misi itu memang kompleksitasnya lebih tinggi, lebih banyak, rumit. Dan karena baru saya membentuk kepengurusan, perlu waktu penyesuaian maupun ada proses internal yang perlu ditempuh. Dan juga ke mitra-mitra dan partner-partner yang sudah menjadi backbone kami, Kemenpora atau kementerian-kementerian lain dan Pemda, itu juga baru melihat adanya sebuah gerakan baru. Dan ini program yang Indonesia Aktif ini juga masih baru untuk saya sosialisasikan. Kita akan rumuskan semua detail-detailnya dengan subprogram lain di bawah itu. Tetapi melalui kegiatan-kegiatan di gerakan tersebut, kita bisa melakukan program-program yang emang pemerintah sudah punya dan miliki, cuman belum bisa diterapkan karena belum ada katalisnya. Dan kitalah yang menjadi katalisnya Kormi. Jadi kira-kira emang kompleks, beberapa layer yang mesti dikupas dan tapi saya yakin, saya optimis ini karena grassroots movement dan spiritnya itu bukan saya sendiri menekan ke bawah atau ini udah spirit yang sudah eksis di Indonesia, yang tinggal saya mengemasnya di mana bisa difasilitasikan ke pemangku-pemangku kebijakan dan juga ke stakeholders lain. Tinggal dikasih stimulan ya. Ya, katalis sebagai ininya lah, triggernya. Iya. Ya, betul. Nah, apakah ada upaya untuk mengenalkan olahraga masyarakat ini ke level yang lebih luas, ke internasional misalnya? Step by step saya rasa. Karena buat saya begini. Ya, oke. Kenapa terlalu ambisius mengenai internasional sih sebenarnya? Walaupun ada istilahnya, saya nggak ngomong payung ya, karena saya pikir kita perlu GR dikit. Betul. Maksudnya ada Tavisa, ada asosiasi yang di luar negeri juga memberikan advokasi dan juga promosi buat olahraga sports for all. Dan kita juga akan ada kegiatan dengan Tavisa tersebut di Indonesia, hopefully. Namun saya fokus domestik atau di Indonesia dulu karena kita cukup luas gitu. Jadi antara Jawa sama Kalimantan aja nggak setara punya kegiatan-kegiatan dan program, maupun ke arah lebih ke timur atau Sumatera. Jadi untuk meratakannya itu aja kita sudah bisa mengaktifasi puluhan juta orang. Ngapain mesti mikirin internasional dulu? Walaupun kalau mereka mau bermitra dengan kita dan kita juga menjadi tuan rumah, tentu saja saya sih rasa itu bagus sinerginya. Ya, berarti itu step berikutnya setelah nasional terbereskan dulu. It will come by itself sebenarnya, itu yang saya mau bilang. Indonesia juga istilahnya kalau maju ke depan orang juga datang kan, turisnya banyak gitu kan, kalau kita udah bikin tempatnya juga udah nyaman. Oke. Ini kan ada KONI, ada Kormi. Nah, itu bagaimana berbagi perannya? Saya memang akui tantangan berat saya adalah sebuah paradigma yang sudah terbentuk cukup lama. Antara KONI, Kormi itu sebenarnya tidak terlalu punya korelasi.
Namun karena ada pretext olahraga, Iya. Betul. seakan-akan itu ada korelasi secara langsung. Hmm. Namun kita mesti lihat balik lagi ke saya bilang, ini adalah gerakan massal. Gerakan yang sebenarnya fokusnya adalah kebutuhan dasar manusia bersosial, menggunakan olahraga sebagai medium sosial dan berinteraksinya. Engaging biar mereka itu aktif secara positif. Ya. Ya kan aktif bisa aja kita nggak, oke, pertama yang paling jelek di rumah nggak ngapa-ngapain ya kan. Nah, jadi apa tuh hasilnya? Gemuk, obesitas, atau jadi depresi atau gimana, jelek udah. Jadi bergerak, oke, bergerak, tapi kalau misalnya cuman naik apa ugal-ugalan motor juga nggak benar kan. Jadi ya apa Ya. bergerak cuman buat main gaple, judi juga nggak benar kan. Jadi bergeraknya yang positif. Nah, Ya. media itu yang paling murah dan paling gampang di komunitas adalah olahraga. Olahraga tuh luas juga. Jadi bukan definisi secara restriktif seperti aturan-aturan undang-undang atau apa, tapi ini benar-benar lepas. Mau balap karung kek, mau main layang-layang kek, mau senam, whatever it is yang terbentuk dari masyarakat organik, dari organik masyarakatnya sendiri, itulah yang cukup untuk mereka lakukan selama itu bisa mengundang sebanyak mungkin masyarakat biar berpartisipasi secara positif. It's already a sport gitu. Jadi memang tidak ada korelasi antara Kormi dengan Koni Tidak sebenarnya. langsung. Ya, tidak Namun langsung. kalau mau ngomong atlet yang mendapatkan emas di Olimpik Di atau di Olimpik. mana, dengan standarisasi manusia insan manusia Indonesianya aktif, Indonesia gerak atau Indonesia aktifnya ini jalan, tentu dengan standar benchmark itu semua masyarakatnya udah mulai aktif. Secara statistik akan lebih banyak dong atlet yang punya potensi kompetitif, ngikuti jalur kompetitif untuk di PON, untuk di Olimpik, ya kan? Jadi kita nggak usah memfokuskan direct correlation, tetapi lebih memfokuskan secara total population aja. Benchmarknya sebagai populasi berapa persen yang aktif, karena dari yang aktif itu semakin banyak, ada secara statistik 1% aja. Akan lebih banyak 1% itu dengan jumlah totalnya masuk ke jalur prestasi. Berarti bisa saling mengisi gitu ya. Kormi isi bagian mananya, Koni isi bagian mananya. Ya, saya rasa punya jalurnya masing-masing gitu loh. Ya, Sedangkan kalau Kormi ini lebih ke sosial dan secara populasi, total populasi, menggerakkan masyarakat itu sehat, bugar, dan gembira. Aspeknya juga bukan kompetitif, bukannya mesti dapat emas, tetapi yang penting aktif dan gembira, positif juga gitu. Ya, jadi ada 2 poin, gembira dan bugar. Ya, lifestyle bugar dan gembira itu dari sisi mental positif. Karena benchmarknya human index well-beingnya itu juga ke happiness. Kita bukan ngomongin yang secara primitif orang pikir happy itu ada dari orang masing-masing, orang sendiri masing-masing. Itu salah berpersepsi gitu. Itu mesti dibentuk, mesti diusahakan. Waktu kita masih zaman baru merdeka, masih miskin, mungkin orang happy pergi ke sawah aja udah asal panen udah happy gitu, dipikir itu udah cukup. But as the society grows, sambil orang udah mulai juga udah memiliki standar hidup yang evolving, happiness itu mesti di cultivate dengan cara ada community seperti olahraga inorga dan kegiatan mereka bisa berlaga. Nah, pemerintah itulah masuk untuk bisa memberikan fasilitas-fasilitas, program-program yang masuk agar masyarakat itu memiliki channel untuk ikut berpartisipasi keolahragaan masyarakat yang positif. Ya, mungkin menyediakan tempat berolahraganya atau ruang terbuka hijau yang cukup supaya
orang bisa berkumpul. Ya beberapa contoh Ya. maupun program-program lain. Apakah itu dari kesehatan, Kemenkes yang mempunyai program biar jantung sehat, ya kan? Itu salah satu inorga yang ada di Kormi itu Yayasan Jantung Sehat. Itu masuk ya? Ya, berkorelasi dengan menyehatkan masyarakat. Apakah itu dari pariwisata, karena berkaitan juga bahwa nanti daerah-daerah melakukan acara festival olahraga di daerah itu meningkatkan sport tourism, terus itu juga UMKM, apakah itu industri-industri UMKM yang bisa hidup karena adanya inorga yang berkembang pesat di seluruh pelosok Indonesia. Kayak misalnya kalau Thailand Muay Thai, berapa puluh tahun lalu kan itu bukan industri, sekarang udah industri. Ya, okay. Ya, hal-hal kayak gitu olahraga tradisional Indonesia juga bisa bentuk. Dan kita nggak usah terlalu fokus internasional dulu. Domestik ini juga sudah punya market yang besar gitu loh. Dan tidak rumit untuk kita beranjak ke yang domestik dulu. Sedangkan buat yang internasional mikirin, wah mereka bisa ekspor, kita bisa dapat dolar. Iya, volume dolar itu belum tentu sebanyak dengan volume rupiah, tapi domestik yang lebih mudah untuk dipasarkan. Jadi fokus something yang bisa dipetik lebih mudah dulu deh untuk olahraga masyarakat ini berkembang. Nah, oke, untuk sampai saat ini untuk persoalan anggaran, apakah kendala atau bisa diatasi oleh Pak Hakim? Ya tentu gini, kita kan karena masih sebagai organisasi yang bukan lembaganya pemerintah, jadi dananya tuh masih dari pengelolaan organisasinya sendiri. Ya dari iuran? Enggak, kita nggak ada iuran dari Inorga. Namun kalau dari program-program yang ada di Kemenpora untuk olahraga masyarakat, seperti kita ada Fornas 8. Nah, kita akan membentuk event itu mungkin di bulan Juli. Kita lagi dalam pembicaraan sama pemerintah daerah. Namun itu budget-budget yang emang kita bisa gunakan dalam event-event itu. Di Pemda juga memiliki anggaran-anggaran dari program-program, tetapi yang menjadi fokus adalah ini sebenarnya adalah swadaya dari inorga-inorga yang ikut bertanding dan membuat acara. Ini semuanya adalah self-funded, semuanya banyaknya. Makanya pemerintah itu juga memberikan fasilitas, itu bisa dalam bentuk uang untuk program maupun yang sudah eksis fasilitas fisik, tempat dan lain-lain. Ya itulah yang dimana Kormi itu melakukan negosiasi-negosiasi dan diskusi-diskusi ke masing-masing lembaga yang berkaitan yang untuk kita bisa melanjutkan kegiatan olahraga masyarakat ini di seluruh Indonesia. Jadi memang perlu kolaborasi antara swasta juga, pemerintah, supaya program yang dirancang Kormi bisa running ya? Betul. Jadi memang kita bukan lembaga pemerintah, jadi bukannya kita dapat anggaran tiap tahun buat running our organization, tetapi dengan ada program, kita bisa mendapatkan dana dari nasional maupun dari daerah. Nah disitulah tentu yang akan memberikan dana akan pengen tahu apakah benefit-benefitnya. Dan tentunya kalau dari pemerintah itu kan ujung-ujungnya benefitnya mesti ke masyarakat. Dan kita bisa kasih ukuran benefitnya ke masyarakat, berapa banyak yang berpartisipasi, berapa banyak orang yang datang hadir untuk memutarkan ekonomi UMKM di daerah, ya, mempromosikan tempatnya, melanjutkan program-program olahraga masyarakat di daerahnya. Hal-hal itu bisa kita ukur. Jadi emang sebuah wadah untuk antara pemerintah sama juga dengan inorga yang organisasi olahraga masyarakat tersebut
mempunyai 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 platform menjadi jembatan, jadi katalis. Disitulah Kormi. Karena pemerintah pun juga punya mandat bahwa Undang-Undang 11 tahun 2022 tentang keolahragaan, pemerintah pun punya mandat di mana setiap warga negara mempunyai hak sama mengikuti kegiatan sports for all atau kegiatan olahraga buat masyarakat. Kedua, masyarakat punya hak berperan dalam perencanaan, pengembangan, pelaksanaan, dan pengawasan kegiatan olahraga. Dan ketiga, negara punya tanggung jawab meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan manusia. Dan ini adalah mekanismenya, metodenya, channel untuk melakukan hal-hal itu. Jadi kan sulit untuk pemerintah yang mesti meladeni ke setiap pegiat olahraga, mereka yang mesti bikinin perkumpulan itu sendiri, kayak gitu-gitu kan nggak mungkin. Jadi memang itu sudah terbentuk di masyarakat sendiri, berkembang secara organik, itu akar rumput movement mereka, dan itu bisa menyerap masyarakat, partisipasi masyarakat secara positif, karena itu kuncinya kan. Nah disitulah pemerintah bisa melakukan tugas-tugasnya melayani masyarakat luas tersebut. Nah, kalau untuk olahraga prestasi itu kan kita kan bisa ngelihat ada Porda, ada PON, ada SEA Games, ada Asian Games, ada Olympic Games. Nah, kalau untuk Kormi ini apa yang menjadi Kormi, Kormi, ada apa yang menjadi ukuran masyarakat awam untuk menilai ada event rutin tahunan atau 2 tahunan yang dilakukan gitu? Kita mulai dengan yang mungkin kegiatan lokal masing-masing daerah, kita encourage atau kita ajak biar mereka melakukan kayak Minggu Bugar, yang contoh-contoh gampang yang bisa dilakukan secara cepat dan mudah. Minggu Bugar di beberapa provinsi dulu. Targetnya kalau bisa 38 provinsi. Nanti bisa berakar ke kabupaten kota. Tapi fokus aja dulu. Provinsi, 38 provinsi dalam tahun ini kita bisa nggak bikin Minggu Bugar. Mungkin ada sport festival 6 bulan sekali. Di mana dikumpulin 10, 20 inorga yang ada di daerah-daerah yang bisa berpartisipasi di acara tersebut. Atau saya juga mau mempromosikan kayak expo misalnya, expo di daerah-daerah, biar ada kegiatan exhibition olahraga-olahraga, tapi juga menjadi kayak pesta rakyat. Karena kita fleksibel banget dalam melakukan event, nggak memiliki sebuah charter seperti Olympic Charter misalnya, itu mesti melakukannya secara strict by regulation mereka. Kalau ini kita kayak pesta aja, kita bikin aja event. Setiap inorga punya lomba-lomba mereka yang ngikutin aturan mereka sendiri kan. Ini kumpulan grassroots yang berkembang secara organik, yang menjadi besar, dan kita nggak bisa mengatur mesti ini mesti itu gitu loh. Mereka juga udah punya aturan sendiri. Kalau nggak, pegiatnya nggak mau ikut gitu kan. They're the one who tuan dari kegiatannya mereka sendiri. Terus yang secara nasional kita bikin namanya Festival Olahraga Nasional. Itu kita bikin 2 tahun sekali. 2 tahun sekali yang akan jatuh di 2025 ini. Kita lagi seleksi dengan tempatnya. Ya insya Allah kita bisa tahu di bulan depan. Dan itu bakal menjadi besar karena di tahun-tahun sebelumnya tuh bisa sampai 2 tahun lalu itu di Jawa Barat dengan partisipasi sampai hampir 20.000 kalau nggak salah. Banyak bener. Ya, jadi saya pikir potensi-potensi untuk melakukan kegiatan event olahraga masyarakat tersebut itu tidak terbatas karena luas cakupannya. This is a mass movement gitu loh. Secara massal semua provinsi, semua lini masyarakat bisa berpartisipasi dengan jenis olahraga masing-masing, join di dalam inorga-inorga bermacam ragam tersebut. Gitu.
Jadi banyak banget event yang bisa dibikin dan yang udah jalan aja seperti Fornas, ada beberapa juga sport festival yang sudah jalan di beberapa daerah. Itu aja udah menjadi potensi untuk dikembangkan, apalagi yang masih belum Iya. dikembangkan itu banyak sekali. Bisa berkolaborasi dengan kementerian terkait seperti Oh ya. pariwisata. Makanya saya nggak akan hanya fokus. Ini memang dengan nama olahraga ada kesan kayaknya satu Kementerian saja. iya secara Iya. secara vertikal ini prosedur yang dari kelembagaan olahraga doang. Tapi ini tidak. Saya pernah berorganisasi di HIPMI, Himpunan Pengusaha Muda Indonesia. Itu organisasi yang juga ya mungkin kalau orang awam mikir wah ini bagian dari Kementerian UMKM kali. Padahal itu adalah organisasi yang independen dari ya bisa dibilang organisasi masyarakat dan tidak terafiliasi secara kelembagaan. Namun karena memiliki mass movement untuk pengusaha-pengusaha muda, pemerintah juga ingin partisipasi dari social civil society yang relevan ke program-program pemerintah untuk ngangkatin UMKM, meningkatkan kesadaran mengenai kewirausahaan. Jadi mitra seperti HIPMI itu kan menjadi mitra strategis buat pemerintah. Begitu juga Kormi. Bukan aja olahraga, kita luas karena cakupan kita adalah membuat masyarakat luas tuh aktif. Ya. Mau itu yang muda, tua, tidak tergantung dengan background, mau perempuan, laki-laki bisa, nggak background religionnya apa, etnisnya apa, semuanya terbuka di situ. Mau tua, mau kaya, semua bisa berlaga, bisa berteman, mempunyai friendship, mendapat pengalaman yang positif, empowering, bisa belajar. Itu salah satunya yang orang overlook ya, atau lupa bahwa dengan kita berkomunitas, kita sebenarnya belajar loh. Belajar tata krama, belajar disiplin, belajar tahu diri, ya kan? Kalau kita nggak pernah bersosial, orangnya tuh bisa jorok lah, apalah ya kan, nggak tahu, ya kan nggak punya etika. Maksudnya hal-hal itu yang mungkin we take it for granted karena kita di kota, kita sekolah, udah standard of living kita mungkin beda sama yang di daerah. That's not how it's supposed to be gitu. Mestinya lebih merata dan inorga atau asosiasi olahraga tersebutlah yang memberikan suasana dan environment untuk pegiat-pegiatnya tuh bisa belajar. Jadi bisa beraktiviti, bisa bahagia. Bisa bahagia. Coba, pasti bakal ketemu jodoh juga di situ. Saya ketemu jodoh juga dulu di HIPMI. Jadi organisasi itu tempat yang ini secara sosial positif dan banyak output yang positif ke individu masing-masing. Makanya fokusnya itu adalah mengangkat standard of living experience dari masyarakat luas. We're talking about bukan yang Jakarta yang udah gampang lah, mau apa yang lagi trendy Muay Thai, pergi aja ke Anytime Fitness atau ke GBK, fasilitasnya bagus, udah bisa lari dengan teman-teman Steva gitu kan, udah banyak lah sarana-sarana yang secara swastanya atau secara infrastrukturnya udah ada. Kita mau ngomong nih secara populasi total Indonesia nasional, jumlah 38 provinsi, 240 juta orang, potensi untuk kita gerakan aktif dan mereka merasakan kebahagiaan. Imagine potensinya itu, gitu. Itulah yang mau dilakukan oleh Kormi. Gimana kita bisa dapetin 5%-nya dulu deh dari populasi untuk aktif merasakan
benefit keuntungannya. Iya. Nanti tahun depannya lagi bisa naik lagi. Lama-lama kita memiliki 10%, 12%, 13% Dari populasi Indonesia dari yang populasi 270 juta itu ya. Dan kalau mau debat mengenai gimana itu yang menjadi atlet di KONI dengan populasi yang aktifnya itu tinggi, persentasenya tinggi, akan lebih banyak secara statistik dengan sendirinya pergi ke ranah prestasi dan lebih banyak lagi emas yang bakal bisa diraih oleh Indonesia. Tapi itu bukan wilayahnya KORMI gitu loh. Ya, itu sebelah. Ya. Oke Pak Hakim, semoga bisa mencerahkan orang yang belum tahu KORMI jadi tahu dan bisa berpartisipasi di dalamnya. Dan jangan lupa kalau mau tahu lebih banyak lagi, coba ke hashtag KORMI Nasional atau ke hashtag Adil Hakim Official. Siap. Demikian tadi bincang-bincang kita dengan Bapak Adil Hakim, Ketua Umum KORMI Nasional. Semoga perbincangan ini bermanfaat dan menginspirasi pembaca Voice of Indonesia. Sampai jumpa di Payutak berikutnya dengan narasumber yang berbeda. Salam.